Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang anak-anakku yang cantik dan solehah. Biar kita bisa lebih akrab dan nyaman, gimana kalau Ibu panggilnya teman-teman saja, boleh? Boleh, Bu. Oke. Boleh, Bu. Baik, jika boleh. Nah, teman-teman, sebelumnya gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu, baik. Alhamdulillah ya. Keluarga di rumah gimana? Baik? Alhamdulillah, Bu. Nah, alhamdulillah, semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Amin. Nah, sebelumnya Ibu mau berterima kasih banyak kepada kalian karena telah bersedia dan meluangkan waktunya untuk hadir dalam Zoom meeting ini untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, agar kegiatan kita bisa berjalan lebih lancar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, sebelumnya mic-nya boleh di-mute dulu ya. Sebelum Ibu mengizinkan untuk berbicara, alangkah baiknya di-mute dulu ya. Oke. Nah, teman-teman, ada pepatah yang mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, maka dari itu, biar kita sayang, maka kita kenalan dulu nih, teman-teman. Nah, cara kenalannya nanti kalau ada yang memperkenalkan diri, misal halo teman-teman, saya Mira. Nah, teman-teman menyapanya seperti halo Mira, seperti itu ya. Dapat dipahami, teman-teman? Paham, Bu. Paham, Bu. Siapa nih yang mau memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, silahkan. Halo, nama saya Muhana Amarina, bisa dipanggil Muhana. Halo Muhana. Nah, selanjutnya siapa nih? Saya, Bu. Oke, silahkan. Halo teman-teman, nama saya Elsa. Halo Elsa. Ya, selanjutnya siapa nih? Saya, Bu. Oke, silahkan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aisyah. Halo Aisyah. Selanjutnya siapa nih? Saya, Bu. Oke, silahkan. Halo teman-teman, nama saya Alia. Halo Alia. Halo, Alia. Nah, selanjutnya nih terakhir. Halo teman-teman, aku Dita. Halo Dita. Halo Dita. Oh iya, maaf. Ternyata ada satu lagi yang belum. Silakan Mbak yang satu ini. Halo teman-teman, saya Dinda. Halo Dinda. Halo Dinda. Nah, alhamdulillah nih teman-teman, kita sudah berkenalan. Namun sebelumnya Ibu juga akan memperkenalkan diri ya. Perkenalkan teman-teman, nama Ibu Seha Aulia. Teman-teman bisa memanggil Ibu Seha ya. Halo teman-teman. Halo Ibu Seha. Sehat. Oke. Ibu. Nah, kita sudah berkenalan nih teman-teman. Nah, namun Ibu harap kita dapat menjalin tali silaturahim untuk kedepannya, tidak hanya saat melakukan kegiatan ini, namun juga setelah kegiatan ini juga kita masih bisa menjalin tali silaturahim ya teman-teman. Sebelumnya teman-teman udah pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum pernah, Ibu. Pernah, Bu. Oke, jika belum pernah, akan Ibu jelaskan terlebih dahulu mengenai bimbingan kelompok ya. Nah, jadi bimbingan kelompok itu salah satu jenis layanan yang ada di dalam bimbingan dan konseling, di mana bimbingan kelompok ini tuh diberikan kepada beberapa orang yang biasanya berjumlah lebih dari 2 orang dan maksimal itu 10 orang untuk memberikan informasi atau pemahaman baru mengenai sebuah topik yang akan dibahasnya di dalam kegiatan tersebut.
Nah, adapun tujuannya itu agar anggota kelompok ini berani dalam mengemukakan pendapatnya di depan banyak orang. Lalu juga menambah wawasan atau pengetahuan dari anggota kelompok tersebut. Nah, sampai sini dapat dipahami teman-teman? Dapat Paham, dipahami, Bu. Bu. Oke, jika dapat dipahami. Nah, selanjutnya dalam tata cara pelaksanaannya itu, kalau offline itu atau bertatap muka secara langsung itu biasanya membentuk sebuah lingkaran penuh ataupun setengah lingkaran. Namun dikarenakan kita sedang masa pandemi, maka kita hanya bisa melakukannya melalui online dan Zoom meeting seperti ini nih teman-teman. Namun Ibu harap walaupun hanya dengan Zoom meeting, kita kebermanfaatan dari kegiatan ini tuh tidak hilang dan juga bisa berjalan dengan lancar ya teman-teman. Nah, teman-teman, di dalam bimbingan kelompok juga nih ada hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan. Di mana dalam kegiatan bimbingan kelompok itu teman-teman mengikuti kegiatan ini karena keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Nah, sebelumnya teman-teman mengikuti kegiatan ini karena keinginan sendiri atau gimana nih? Keinginan sendiri, Bu. Bu, karena keinginan sendiri, Bu. Alhamdulillah karena keinginan sendiri ya. Nah, oke, selanjutnya itu teman-teman diharapkan dapat terbuka dalam mengemukakan pendapat teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah malu nih karena kita dalam kegiatan ini juga sama-sama belajar dan belajar untuk mendapatkan ilmu yang lebih baik lagi seperti itu. Nah, selanjutnya juga dalam kegiatan ini teman-teman diharapkan dapat menjaga rahasia mengenai segala hal yang kita bahas nantinya dalam kegiatan ini. Dan terakhir, teman-teman diharapkan dapat mengikuti aturan yang berlaku dalam kegiatan ini. Nah, sampai sini dapat dipahami? Dapat dipahami, Bu. Paham, Bu. Oke, jika dapat dipahami, biar suasananya jadi lebih ceria dan juga semangat nih. Kita mau main games dulu nih. Teman-teman mau nggak nih? Mau, Bu. Oke nih, kita main games dulu ya. Nah, kalian teman-teman tahu nggak lagu sedang apa? Sedang apa? Sedang apa sekarang? Sekarang sedang apa? Sedang apa sekarang? Tahu nggak? Tahu, Bu. Tahu, Bu. Nah, jadi kita bakal nyanyi itu tapi dengan saling menyambung kata seperti itu teman-teman. Ngerti nggak? Paham, Bu. Paham. Oke, kita mulai ya. Dimulai dari Ibu ya. Nanti selanjutnya dilanjutkan oleh teman-teman ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Sedang apa? Sedang apa? Sedang apa sekarang? Sekarang sedang apa? Sedang apa sekarang? Nah, siapa nih yang mau lanjutin? Muhana, Bu. Oke, Aku, Bu. silakan. Sedang makan, sedang makan, sedang makan sekarang. Sekarang makan apa sekarang? Makan tempe, makan tempe, makan tempe sekarang. Tempe apa, tempe apa, tempe apa sekarang. Lanjut. Tempe goreng sekarang. Sekarang goreng apa sekarang? Goreng ayam, goreng ayam, goreng ayam sekarang. Sekarang ayam apa? Ayam kampung sekarang. Ayam jago, ayam jago, ayam jago sekarang. Sekarang jago apa sekarang? Jago IPA, jago IPA, jago IPA sekarang. Sekarang IPA apa sekarang. Yeay. Yeay. Gimana, udah lebih semangat belum nih? Udah, Bu. Semangat, Bu. Nah, Isi penuh. nah, alhamdulillah ya kalau udah lebih semangat. Nah, teman-teman, sebelum kita melanjutkan kegiatan, nah alangkah lebih baiknya kita sepakati dulu nih untuk waktu dalam melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah,
dari teman-teman ada yang mau berpendapat dalam waktunya? Berapa lama? 45 menit, Bu. 45 menit. Oke, yang lain? 30 menit, Bu. Oke, 30 menit. Ada lagi? 1 jam, Bu. Oke, 1 jam. Selanjutnya ada lagi? Ada lagi nggak nih? 30 menit aja, Bu. Nah, oke, karena lebih banyak yang memilih 30 menit, maka kegiatan ini akan dilakukan selama 30 menit ke depan ya, teman-teman. Setuju? Setuju. Setuju. Oke, jadi jika setuju, nah, apakah teman-teman sudah siap untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya? Siap, Bu. Ya. Bu, siap, Oke, siap. siap. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, teman-teman, dalam kegiatan bimbingan kelompok ini tuh ada 2 topik, 2 jenis topik. Yang pertama itu topik bebas, yang mana topik itu ditentukan oleh anggota kelompok. Sedangkan yang kedua itu topik tugas, di mana topik tersebut ditentukan oleh pimpinan kelompok, di mana di sini Ibu sendiri nih sebagai pimpinan kelompok. Nah, dalam kegiatan kali ini, Ibu sudah mempersiapkan topik yang akan kita bahas, yaitu tentang pergaulan bebas. Sampai sini, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, jika Belum tidak, ada, Bu. ya, kita teman-teman siap melanjutkan kegiatan ya. Siap, Bu. Oke, kita lanjutkan kegiatannya. Nah, teman-teman, seperti yang Ibu katakan sebelumnya, kalau topik yang kita bahas ini yaitu mengenai pergaulan bebas. Nah, teman-teman sebelumnya udah tahu belum nih pergaulan bebas? Itu apa? Tahu, Bu. Tahu, Bu. Jangan malu-malu, kita berpendapat aja, ngomong aja ya. Relax aja teman-teman, jangan tegang-tegang. Oke, udah tahu ya, semuanya udah pernah dengar ya tentang pergaulan bebas. Nah, kalau kita ngomongin pergaulan bebas, apa sih yang kerap kali muncul dalam pikiran teman-teman mengenai pergaulan bebas? Ada yang mau berpendapat? Siapa nih yang mau pertama? Bu. Oke, Pelanggaran norma, Bu. pelanggaran norma. Oke, bagus, Mana. Selanjutnya siapa nih? Saya, Bu. Oke, silahkan Dita. Ya sama kayak Muhana tadi, pelanggaran norma seperti perilaku dalam bergaul yang menyimpang dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Oke, bagus banget nih Dita. Selanjutnya siapa lagi nih? Ada yang mau berpendapat lagi? Saya, Bu. Oke, silahkan Dinda. Suatu perilaku yang menyimpang biasanya ditandai dengan penolakan-penolakan seperti itu, Bu. Oke, Dinda, bagus. Nah, gimana nih Alia? Ada pendapat mengenai perilaku menyimpang? Bentuk perilaku yang menyimpang yang mencapai keluar batas, Bu. Oke, bagus sekali. Aisyah gimana nih Aisyah? Ya, Bu. Jadi pergaulan bebas itu perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Oke, bagus Aisyah. Terakhir nih Elsa. Menurut Elsa gimana nih? Apa itu pergaulan bebas? Elsa aja nggak usah menurut teori-teori nggak apa-apa. Kalau Elsa nggak dengar pergaulan bebas, apa sih pergaulan bebas itu? Pergaulan bebas itu ya, Bu, menurut saya kita salah dalam lingkungan. Dalam lingkungan, iya benar banget nih. Lalu ada lagi? Iya, Bu, banyak. Salah satunya itu berperilaku buruk. Oke, ya intinya melakukan perilaku yang buruk ya. Seperti itu ya Elsa ya. Banyak sih, Bu. Ya, itu salah satunya. Oke, nah bagus banget nih Elsa. Udah berani berpendapat walaupun masih gugup ya. Karena pertama kali mungkin ya. Gak apa-apa, kita kan di sini sama-sama belajar. Jadi nggak apa-apa, wajar kalau malu-malu seperti itu. Wajar banget nih teman-teman. Nah,
Apa yang udah dikemukakan oleh teman-teman semua ini bagus-bagus banget dan ini bener banget ya. Namun di sini Ibu bakal melengkapi jawaban-jawaban dari teman-teman semua, di mana pergaulan bebas itu salah satu jenis dari kenakalan remaja, teman-teman, di mana perilaku tersebut adalah perilaku menyimpang yang bisa yang bertentangan dengan norma atau aturan yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga dapat merusak citra diri sendiri ataupun masyarakat di lingkungan sekitarnya karena peristiwa tersebut. Nah, sampai sini dapat dipahami, teman-teman? Paham, Bu. Dapat Paham, dipahami, Bu. Oke, dapat dipahami ya. Nah, oke teman-teman, di sini Ibu ada sebuah video mengenai pergaulan bebas. Nah, teman-teman nanti diharapkan dapat memperhatikan dan menyimak video tersebut karena Ibu akan meminta tanggapan teman-teman atau pendapat teman-teman mengenai video tersebut ya. Oke, nanti sebentar ya, Ibu share screen dulu. Muncul, teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, jika sudah, disimak ya teman-teman videonya. Hai, namaku Ayu, seorang siswi SMP di salah satu SMP unggulan. Aku berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Putri dari ayahku Kevin dan ibuku Dewi. Kedua orang tuaku sangat memperhatikanku hingga aku dewasa. Seiring berjalannya waktu, hubunganku dengan orang tuaku semakin renggang karena kesibukan dari ayah dan ibuku. Kesibukan mereka membuatku sangat kesepian dan kehilangan kebersamaan dengan mereka. Saat di sekolah, aku sangat iri melihat teman-temanku yang begitu akrab dengan orang tua mereka. Di sekolah, aku sering sekali mendapatkan prestasi. Tetapi, orang tuaku tidak pernah mengapresiasiku. Aku hanya bertemu orang tuaku pada saat malam hari. Itu pun, seringkali aku sudah tertidur. Suatu hari, aku mempunyai pacar. Menurutku, dia adalah lelaki yang bisa menghilangkan rasa kesepianku. Sebut saja namanya Wawan. Iya, Wawan. Dia adalah lelaki yang pas buatku. Walaupun usianya dia terpaut jauh dari usiaku, tapi itu bukan suatu masalah bagiku. Saat kami bertemu, Wawan selalu memberiku bunga ataupun sebatang coklat. Selamat siang, Ayu. Selamat siang, Kak. Aku membawakan sebuah bunga untukmu. Suatu hari, aku diajak oleh Wawan untuk pergi malam mingguan ke salah satu mall. Dan aku tidak menolaknya, karena kondisi rumah sedang sepi di kala itu. Saat kami ingin pulang, kami teringat bahwa kami sudah kemalaman, dan Wawan memutuskan untuk menyewa penginapan. Saat kami di penginapan, Wawan mengajakku melakukan hubungan terlarang, dan aku mengiyakannya. Walaupun aku masih gadis, aku rela melepaskan kehormatanku dengan Wawan, karena aku yakin dia akan menikahiku suatu hari nanti. Hingga suatu hari kemudian, Wawan menghilang. Tidak ada satupun kabar darinya. Aku mencoba menghubunginya, namun semua kontakku telah diblokir oleh Wawan. Aku sangat sedih, dan aku memutuskan untuk menunggu kabar darinya. Aku yakin suatu hari dia akan kembali menghubungiku. Sudah beberapa hari berlalu. Wawan belum juga ada kabar. Aku sangat sedih kala itu. 2 bulan kemudian, harapanku telah pupus karena mendengar Wawan sudah menikah dengan wanita lain. Pada saat itu, aku telah datang bulan dan harus menelan kenyataan bahwa aku hamil. Aku begitu sangat frustasi dan aku sempat berpikir untuk menggugurkan kandunganku. Akan tetapi, itu bukanlah jalan terbaik karena bayi yang ada di kandunganku tidak tahu apa-apa. Aku ingat, pada saat itu hari Senin, aku harus sekolah dan wajib mengikuti upacara bendera. Saat aku mengikuti upacara bendera, aku
Aku merasa badanku sangat lemas dan kepalaku pusing. Lalu aku jatuh pingsan pada saat mengikuti upacara. Aku bangun dan tersadar bahwa diriku sedang terbaring lemas di puskesmas. Aku ditemani oleh wali kelasku dan ia menanyakan tentang kandunganku. Bagaimana keadaanmu, Ayu? Saya merasa pusing dan lemas, Pak. Bagaimana kondisi kandunganmu? Sudah berapa lama kamu mengandung? Saat itu aku terdiam dan sangat malu saat ditanyai oleh wali kelasku. Keesokan harinya, wali kelasku datang ke rumah untuk menjelaskan semua yang telah terjadi. Sambil memberikan surat bahwa aku telah dikeluarkan dari sekolah. Ayahku sangat marah mengetahuinya. Aku hanya bisa menangis karena menurutku ini adalah aib terburuk keluargaku. Aku sangat menyesali perbuatanku. Masa depanku hancur. Nah, gimana nih teman-teman setelah ngeliat video tersebut, bagaimana tanggapan teman-teman? Ada yang mau berpendapat? Videonya tadi jelas kan? Jelas atau bagaimana? Jelas, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Jelas, Nah, Bu. gimana nih tanggapan teman-teman atau pendapat teman-teman mengenai video tersebut? Ayo, ada yang mau berpendapat? Bu, aku mau nanya deh, boleh nggak, Bu? Oke, boleh. Bu, yang tadi itu emang termasuk pergaulan bebas ya, Bu? Bukan seks bebas, apa sama aja, Bu? Nah, ini teman-teman. Nah, seks bebas itu salah satu dari pergaulan bebas, gitu, Elsa. Salah satu jenisnya, gitu. Dapat dipahami, Elsa? Iya, Ibu. Iya, Makasih, alhamdulillah Ibu. ya. Iya, sama-sama. Yuk, siapa nih yang mau berpendapat? Saya, Bu. Oke, silahkan Aisyah. Jadi pergaulan bebas itu menurut saya, Bu, dari video tersebut umumnya terjadi karena faktor keluarga, Bu. Salah satu faktor yang menyebabkan pergaulan bebas, Bu, yaitu faktor dari keluarganya, Bu. Oke, bagus banget nih Aisyah. Nah, selanjutnya ada lagi? Saya, Bu. Oke, silahkan Dita. Nah, jadi menurut sesuai dari video tadi bisa dilihat bahwa ternyata dampak dari pergaulan bebas itu bukan hanya merusak citra diri kita sendiri gitu, tapi ke keluarga kita, bahkan sampai bisa dikeluarkan dari pendidikan. Iya, betul banget tuh Dita, bagus. Selanjutnya ada lagi? Ayo, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Apa dirasa cukup? Cukup teman-teman, nggak ada lagi? Nah, Bu. Oke, jika cukup. Nah, benar banget apa yang udah Dita sama Aisyah jelaskan tadi, bahwasanya setelah kita ngelihat video tersebut, peran keluarga itu sangat penting dalam mendidik anak, dalam melihat perkembangan anak itu sangat penting, dikarenakan ketika orang tuanya itu sering memperhatikan dia itu dapat nilai yang bagus, berprestasi di sekolah. Namun ketika hal tersebut berubah karena orang tuanya itu sibuk bekerja dan jadi kurang memiliki waktu kepada dia, itu tuh jadi berdampak kepada dirinya yang merasa dia kurang perhatian, sehingga ketika seseorang masuk ke dalam kehidupannya dan merasa diperhatikan banget, itulah celahnya sehingga dia dapat terjerumus ke hal yang tidak diinginkan. Jadi peran keluarga itu khususnya orang tua sangat penting ya teman-teman. Nah teman-teman, kita tadi udah ngebahas makna pergaulan bebas dan juga menonton video mengenai pergaulan bebas. Nah sekarang menurut teman-teman gimana sih cara kita agar terhindar atau cara mencegah kita dari pergaulan bebas? Bu. Oke, antusias sekali ya ini Elsa. Oke, boleh. Sudah. Silakan Elsa.
Iya, Ibu. Cara mencegahnya ya, Bu, mudah sekali. Kita itu harus memilih-milih lingkungan ya, Bu. Apalagi memilih teman. Iya. Teman itu penting banget kita pilih. Teman yang buruk itu kita harus jauhi ya, Bu. Oke, bagus sekali. Dan kita juga harus membentengi diri kita sendiri loh, Bu. Oke. Gitu aja sih, Bu. Lagi? Udah, Bu. Oke, cukup. Nah, selanjutnya siapa nih yang mau berpendapat lagi? Ya, Bu. Oke, silahkan Mohana. Kalau menurut saya itu harus ngejaga diri ya, Bu ya. Terus pahami diri sendiri apa butuhnya. Karena kan biasanya pergaulan bebas itu dimulai dari kurangnya citra diri yang positif gitu. Terus juga pinter-pinter kontrol diri. Terus juga pengaruh dari tingkat spiritualnya juga, Bu. Kayak nilai-nilai agama, nilai-nilai sosialnya gitu, Bu. Oke, bagus sih, Mak. Bagus banget nih, Mohana. Yang lain ada lagi? Aku, Bu. Oke, siapa dulu ya? Aisyah dulu ya, Alia. Tunggu dulu ya. Jadi Bu, kalau menurut saya cara mencegah dari pergaulan bebas itu kita cari tahu Bu dampak-dampaknya. Begitu juga, tadi kan di video juga salah satunya faktornya itu karena kesepian ya Bu. Kita cari juga hobi yang bermanfaat untuk mengisi kesepian itu Bu. Oke, bagus sekali nih Aisyah. Selanjutnya siapa nih? Alia, mau? Silakan Alia. Memberikan edukasi seks pada anak dan remaja pada usia dini, Bu. Oke, sudah cukup? Oke, baik silakan. Yang lain? Dinda atau Dita? Saya, Bu. Oke, silahkan. Mungkin bisa dengan memperkuat iman biar lebih itu aja. Iya. Oke. Lebih apa ya? Bisa membatasi diri gitu ya, karena keimanan ya. Oke, nggak apa-apa. Selanjutnya Dita. Mungkin kalau dari video tadi itu dukungan dari keluarga ya utama gitu untuk berpengaruh ke individu untuk jauh dari pergaulan bebas. Jadi mungkin komunikasi keluarga itu bisa dikembangkan agar anaknya juga tidak merasa kesepian dan akhirnya terjerumus ke dalam pergaulan bebas gitu. Nah, wah, Masya Allah banget nih jawaban-jawaban dari teman-teman nih bagus-bagus banget dan luar biasa ya apa yang udah dikemukakan oleh teman-teman ini benar semua ya. Dimana cara pencegahannya itu ya yang terpenting itu dari dalam diri kita dulu ya. Kita tahu apa sih yang baik untuk kita, apa yang buruk buat kita. Lalu juga khususnya sebagai seorang muslim ini, ajaran agama kita tidak memperbolehkan hal tersebut, di mana ketika kita memang ada hasutan atau imannya sedang rendah ya tentunya kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah gitu. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tuh selalu ingat gitu ya. Selain itu selain dalam diri kita juga tentunya dari orang tua, di mana peran orang tua itu sangat penting ya teman-teman, karena pola asuh yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya itu nantinya akan berpengaruh kepada karakter mereka di lingkungannya. Lalu selain itu juga lingkungan pertemanan juga sangat mempengaruhi, di mana ketika kita memiliki teman yang baik, kita juga cenderung bisa jadi baik gitu. Dan sebaliknya kalau kita punya lingkungan pertemanan yang buruk atau toksik, itu akan mempengaruhi tingkah laku kita juga gitu ke depannya. Nah, selain itu juga peran dari sekolah itu juga sangat penting nih teman-teman, di mana sekolah juga bisa mengadakan seminar tentang bahaya pergaulan bebas atau tentang hal-hal yang mengedukasi tentang pergaulan bebas, lalu mengadakan layanan bimbingan konseling, dan juga para guru juga ikut memberikan nasihat atau mengamati perkembangan dari peserta didiknya.
Nah, selain itu juga peran pemerintah juga bisa nih dijadikan agar pergaulan bebas ini bisa dicegah, yaitu salah satunya itu dengan bisa membuat undang-undang mengenai pergaulan bebas atau hukumannya seperti apa, lalu seperti membangun pusat kayak lembaga buat melatih kreativitas dari anak-anak atau remaja untuk agar kreativitas dari anak-anaknya itu bisa meningkat dan mereka bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat ke depannya untuk pekerjaan atau keterampilan mereka. Seperti itu, nah teman-teman. Dapat dipahami? Dapat dipahami, Bu. Oke, nah teman-teman, Ibu di sini ada games lagi nih. Teman-teman mau nggak nih bermain games lagi? Mau, Bu. Nah, oke, biar kita bisa lebih semangat, kita main games lagi ya. Nah, gamesnya itu nanti kalau Ibu bilang gajah, nanti membentuk lingkaran kecil nih, seperti ini Muhana. Nah, kalau Ya, Bu. Ibu bilang semut itu membentuk lingkaran besar. Nah, Besar. oke. Nah, udah pada ngerti kan ya, Muhana tadi bisa memahami gamesnya? Nah, oke, kita Bisa, mulai Bu. ya. 1, 2, 3, kita latih konsentrasi kita. Semut. Semut, Hana. Semut gimana? Lingkaran besar kalau semut. Dia mukanya agak panik ya, panik. Gak apa-apa, Hana. Tapi kan Hana tadi ada sinyalnya terganggu, jadi kurang itu juga nggak apa-apa. Nah, lagi. 1, 2, 3. Semut. Gajah. 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 Semut. Gajah. Semut. Oke, kita tingkatin kecepatannya ya. Fokus ya. 1, 2, 3. Gajah. 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 Semut. Semut. Gajah. Oke, pada fokus ya berarti. Yeay. Gimana nih? Udah lebih semangat lagi belum? Sudah, Bu. Nah, oke. Jika udah semangat lagi, kita lanjutkan lagi ya kegiatan kita. Nah, teman-teman, tadi kita udah ngebahas cara-cara pencegahan dari pergaulan bebas. Nah, dari teman-teman, apakah teman-teman dapat menerapkan hal-hal tersebut dalam kehidupan sehari teman-teman? Bisa? Bisa teman-teman terapkan? Oke, alhamdulillah. Bisa, Bu. Oke. Bisa, semoga niat baiknya dapat berjalan dengan baik ya, teman-teman. Nah, teman-teman, kita udah di tahap akhir nih, di mana kegiatan kita akan berakhir. Nah, namun sebelumnya, Ibu mau minta tolong ke kalian untuk memberikan kesan dan pesan setelah melakukan kegiatan ini. Semuanya wajib ya memberikan kesan dan pesannya, tanpa terkecuali ya, teman-teman. Nah, ada yang mau berpendapat atau memberikan kesan pesannya terlebih dahulu? Yang pertama siapa nih? Saya mau, Bu, pertama. Oke, silakan Hana. Kesan saya, alhamdulillah ikut bimbingan kelompok ini karena awalnya saya kira itu seks bebas dengan pergaulan bebas itu berbeda. Ternyata seks bebas termasuk pergaulan bebas, kan tadi Elsa nanya. Terus juga tambah pengetahuan baru, terus tambah teman baru juga, Bu. Nah, alhamdulillah Bu. ya.
Ya, terima kasih Muhana. Selanjutnya siapa? Saya, Bu. Oke, silahkan Elsa. Kesannya saya mengikuti ini ya, Bu ya. Jadi saya jauh lebih mengenal apa itu seks bebas, pergaulan bebas, dan menambah pertemanan saya. Itu, Bu. Dan ini sangat bermanfaat. Terima kasih, Bu. Oke, makasih Elsa. Selanjutnya siapa nih? Saya, Bu. Oke, siapa dulu nih? Ya udah Dinda duluan dulu, aja. Bu, nggak apa-apa. Oh, ya udah. Dinda, silakan. Kesan dan pesan saja, saya merasa sangat senang, Bu. Kegiatan ini juga sangat bermanfaat sekali karena kita jadi berani berpendapat. Lain waktu sepertinya bisa kita adakan kembali kegiatan bimbingan kelompok ini, Bu. Oke, wah bagus banget nih. Boleh banget nih kita adakan lagi kegiatan bimbingan kelompok ini di pertemuan selanjutnya. Nanti kita sepakati ya. Nah, namun kita lanjut ke kesan dan pesan dulu ya. Nah, siapa lagi nih yang mau memberikan kesan dan pesannya? Oke, silakan Aisyah. Ya, Bu. Ya, Aisyah. Ada suaranya enggak? Ada. Iya, ada. Jadi kurang lebih kesan dan pesan saya sama Bu, sama teman-teman yang lain. Jadi dengan bertukar pendapat kita mendapat ilmu baru, wawasan baru, dan gitu juga melatih keberanian berpendapat di depan orang lain juga, Bu. Oke, Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Aisyah. Oke, selanjutnya siapa? Oke, Alia, silahkan. Ya Bu, benar kata Aisyah, juga banyak banget manfaat dari kegiatan ini. Saya juga jadi berani mengemukakan pendapat. Oke, sudah cukup? Nanti. Sudah. Oke. Maaf Bu, ada gangguan. Iya, tidak apa-apa Alia. Karena kan lagi online ya, diwajarkan kalau ada gangguan. Nah, selanjutnya siapa? Terakhir, Dita. Bu, Oke. dan pesan ikut bimbingan kelompok itu ternyata belajarnya lebih seru ya Bu dibandingkan sendiri gitu kan, karena ada temennya, terus bisa saling bertukar pendapat juga, banyak gamesnya juga, jadi kitanya nggak bosan gitu Bu. Untuk mungkin di pertemuan selanjutnya bisa ditambahin Bu video-video edukasinya biar lebih menarik. Oke. Makasih, Bu. Makasih Dita atas kesan dan pesannya, dan teman-teman yang lainnya juga. Semoga kita juga di pertemuan selanjutnya bisa mengadakannya dengan lancar ya teman-teman. Nah, untuk pertemuan yang selanjutnya, kapan teman-teman mau mengadakannya lagi? Ada yang punya usul? Saya, Bu. Ya, silakan Dinda. Mungkin tanggal 31 Juli, Bu. Oh, tanggal 31 Juli ya. Berarti 1 minggu setelah ini dilakukan ya, Dinda ya. Kalau teman-teman yang lain gimana nih? Ada usul lagi? Saya setuju Bu, minggu depan. Oke, minggu depan. Yang lain? Gimana teman-teman yang lain? Bu. Setuju? Setuju, Bu. Oke. Nah, baik. Setuju, Bu. Karena sudah pada setuju, maka kegiatan bimbingan kelompok yang selanjutnya akan diadakan di minggu depan, yaitu tanggal 31 Juli ya teman-teman. Ibu harap di pertemuan selanjutnya kita dapat bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, dan kegiatannya juga dapat berjalan dengan lancar ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, karena waktunya juga sudah terbatas, sudah hampir habis. Sebelumnya Ibu juga mengucapkan terima kasih banyak pada teman-teman karena sudah meluangkan waktunya dan bersedia hadir dan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ini dari awal hingga akhir, walaupun ada gangguan sinyal dan hal-hal lainnya, tapi alhamdulillah kegiatan kita bisa berjalan dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan teman-teman semua ya. Terima kasih banyak ya teman-teman. Sama-sama, Bu. Ya, terima kasih juga, Bu. Ya, semoga kegiatan ini
bisa teman-teman ambil manfaatnya dan bisa menambah wawasan serta pengetahuan teman-teman ya. Oke, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Bu. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Iya, Bu.